get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oke, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue mau review multimeter atau multitester digital. Tipenya itu DT700C. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 tipe ya. Dan yang gue review sekarang ini di tipe DT700C. Dimana ini perbedaannya ada fitur pengukur suhu. Bisa dilihat di sini ada fitur pengukur tegangan DC, pengukur tegangan AC, kemudian pengukur arus DC, ada pengukur hambatan, pengukur transistor, pengukur dioda, kontinuitas, dan juga pengukur suhu. Saya bisa langsung lihat aja unitnya, bisa dapat apa aja. Nah, ini unitnya kebetulan udah dibuka ya, udah sempat dinyalain. Kita dapat probe tipe K yang untuk probe pengukur suhu. Kemudian ada probe jarum untuk pengukur yang lainnya ya. Nah, ini ada buku manualnya, bisa dibaca-baca dulu. Nah, di ini buku manualnya ini berbahasa Inggris ya. Kita bisa lihat di situ ada 700 series multimeter function table. Nah, di sini ya ada kotaknya, bisa dilihat. Nah, untuk 3 seri ini perbedaannya itu untuk seri 700B dia tidak ada pengukur suhu ya. Dan juga 700D juga tidak ada. Nah, yang ada pengukur suhu adalah tipe 700C. Tetapi di sini tidak ada fitur pengukur kapasitor ya. Jadi kekurangannya tidak ada pengukur kapasitor saja. Sini kita bisa lihat spesifikasinya. Untuk tegangannya dari baterai 9 volt. Nah, kemudian ada indikator baterai low. Jadi kalau lowbat ada muncul indikator baterainya. Ini sudah include baterai ya. Sudah termasuk baterai, jadi sudah siap pakai tanpa perlu repot-repot siapkan baterai lagi. Polaritas otomatis. Kemudian ada LCD-nya, layar LCD. Nah, ini untuk pengukur tegangan AC. Bisa dilihat sendiri. Kemudian continuity, ada pengukur arus DC ya, sini. Kemudian resistansi atau hambatan, ada pengukur temperatur dengan K tipe probe atau probe tipe K ya. Ini suhu yang bisa diukur dari minus 40 derajat Celcius sampai 150 sampai 1370 derajat Celcius. Oke, nah ini untuk petunjuk penggunaannya, untuk cara mengukurnya. Kita lihat selintas saja. Di sini udah ada semua cara mengukur transistor, cara mengukur arus DC, cara mengukur resistansi, cara mengukur temperatur, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di sini semua. Nah, di sini ada knob pemutar, kemudian ada terminal-terminalnya. Di sini ada 3 terminal. Yang paling bawah itu terminal COM ya. Yang kedua di tengah itu ada terminal volt. Yang di atas ada terminal 10 ampere. Jadi artinya untuk mengukur arus di atas 10 ampere kita menggunakan probe yang ketiga ya. Dan ini unfused atau tanpa fuse. Ini bisa dilihat. Di multitesternya juga ada peringatan. Jadi untuk arus 10 ampere ini tidak ada fuse-nya. Ini menggunakan soket yang paling atas. Nah, ini untuk knobnya ya. Kita siapin dulu probe-nya.
kita akan langsung coba fitur pengukur suhunya. Nah, di sini ada probe type K ya, atau tipe K. Ini bisa dilihat ujungnya. Ini adalah sebagai penerima panas. Nantinya akan disalurkan melalui kabel ini ke multitesternya. Oke, kita bongkar dulu. Kita putar dulu knobnya ke arah pengukur suhu. Putar sampai ke tulisan temp ya, atau temperatur. Langsung colokkan. Atau yang merah di tengah ya. Untuk yang hitam di bawah probcom. Nah, untuk yang atas itu hanya digunakan, yang paling atas itu hanya digunakan untuk pengukur arus DC di atas 10 ampere. Bukan di atas 10 ampere, maksudnya 10 ampere ya. Itu unfused ya, tanpa fuse. Nah, untuk ukuran yang lain bisa menggunakan probe 1 dan juga 2. Oke, untuk mengukur suhu kali ini kita gunakan solder blower. Kita coba. Kita nyalakan dulu soldernya. Oke. Nah, ini bisa dilihat sudah mulai naik ya suhunya. 100 derajat Celcius lebih. Terus naik menyentuh angka 200 ya. Kita jauhkan, dia turun lagi suhunya ya. Kita coba dekatkan lagi, suhunya naik lagi, menyentuh angka 200 lebih. Sudah menuju 300. Oke, terus naik, bisa dilihat sudah sampai 280, menyentuh angka 300. Oke, masih oke ya. Cukup. Oke, sudah cukup pengetesan fitur suhunya. Ini langsung dingin ya, ternyata tidak panas. Begitu dijauhkan juga langsung dingin kawatnya. Oke, nah ini mungkin suhu ruangan yang terukur ya, sekitar 32 derajat Celcius. Nah, di sini agak berisik ya, anak lagi nangis terus, jadi agak terganggu sedikit. Oke, setelah fitur pengukur suhu, kita coba fitur-fitur yang lain. Nah, untuk perbandingan pengukuran, saya sudah siapkan multitester digital yang sebelumnya sudah saya punya, dan ini juga probe-nya bukan probe bawaan ya, jadi saya beli terpisah. Ini yang tipe jarum. Probe ini biasa saya gunakan untuk pengukuran PCB dari handphone yang komponen-komponennya sangat kecil, jadi saya gunakan yang tipe jarum ini. Ini sebagai perbandingan saya siapkan multitester tipe DT9205A. Untuk multitester lama saya ini nggak ada fitur pengukur suhu, jadi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa kita bandingkan ya untuk pengukur suhunya. Tetapi untuk pengukuran yang lain bisa kita coba bandingkan. Ini untuk pengukuran kontinuitas berfungsi dengan baik ya. Oke, kita coba pengukuran yang lain. Kita coba untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Saya punya potensiometer di sini dengan ukuran 10 kilo ohm. Nah, kita akan coba ukur ya, terbaca berapa.
kita putar knobnya ke arah 20K atau 20 kilo ohm. Jadi untuk knob ini yang penting diputar di atas ukuran yang akan kita ukur. Jadi di sini contohnya resistor 10K, berarti kita harus putar knobnya di atas 10K. Terukur. Di sini terbaca 11,07 ohm, kilo ohm ya. 11,07 atau 08 kilo ohm. Oke, kita coba bandingkan dengan multitester yang satunya. Apakah ada selisih? Putar dulu knobnya ke pengukuran 20 kilo ohm juga. Coba terbaca berapa di sini? 11,07 kilo ohm. Sama ya, tadi kurang lebih untuk multitester pertama itu terbaca 11,07 atau 08, dan yang multitester ini juga terbaca di angka 11,07 kilo ohm. Artinya tidak ada selisih yang begitu besar. Bisa disimpulkan untuk pengukuran resistor atau potensiometer ini sudah oke ya, sesuai. Nah, di sini saya juga punya resistor 100 ohm. Kita akan coba dengan multitester yang ini. Terbaca berapa? Oke, ini terbaca 152 ohm ya. Oke, terbaca 152 ohm. Kita coba di multitester yang satunya. Kita coba ukur resistor ya. Untuk tadi kan potensiometer, kita coba resistor. Nilai hambatannya tetap. Resistor 100 ohm. Oke. Putar dulu knobnya ke arah 200 ohm. Kita ukur. Oke, masih berubah-ubah. Kita coba simpan di bawah ya. Mungkin ini karena posisinya kurang rapat. Kita coba simpan di bawah. Terukur 100 ohm. Oke, pas ya 100 ohm. Kita coba resistor yang atasnya. Terukur 100 ohm juga. Yang atasnya masih terukur 100 ohm. Wah, ini bagus ya untuk pengukuran resistor dengan resistansi yang rendah. Ini cukup valid nilainya. Berbeda dengan resistor yang berbeda dengan multitester yang satunya ya. Untuk pengukuran di angka 10 kilo ohm nilainya sama, tetapi untuk pengukuran di bawah 200 ohm ternyata nilainya berbeda. Lebih valid multitester yang tipe 700C ini ya. Oke. Setelah itu kita coba fungsi pengukur tegangan DC. Saya punya baterai 12 volt, adapter 12 volt dari baterai yang saya rakit. Oke, kita coba cek tegangan DC 12 volt. Putar knobnya dulu ke arah pengukur tegangan DC, kita putar ke angka 20 volt. Karena yang tegangan yang akan kita ukur berada di kisaran 12 volt. Jadi 20 volt sudah cukup. Kita cek untuk probe hitam ke hitam, probe merah ke merah. Ini walaupun terbalik ya, untuk multitester digital ini tidak terlalu berpengaruh, hanya nilainya negatif. Jadi polaritasnya terbalik tidak masalah. Berbeda dengan multitester tipe analog. Jadi arah putar jarumnya bisa berlawanan, tetapi untuk digital hanya bernilai min saja.
tadi terbaca di angka 11,06. Kita coba di multitester yang satunya, terbaca di angka berapa. Oke, terbaca di angka 11,36. Oke, ya masih nggak jauh beda lah ya untuk pengukuran voltase di sini. Nilainya cukup valid, masih di angka 11 volt. Nah, plus minusnya dari multitester tipe DT700C ini, tidak ada automatic power off, berbeda dengan DT9205A. Ini ada auto power off, jadi ketika tidak digunakan dia bisa mati secara otomatis ya. Tapi untuk tipe yang saya review kali ini, yang tipe DT700C ini tidak ada fitur auto power off. Jadi kalau nggak digunakan dia tetap menyala jika posisi knopnya tidak ke posisi off. Nah, itulah kekurangannya. Selain itu juga dia tidak terdapat pengukuran untuk mengukur kapasitor ya. Oke, cukup sekian review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang ke depannya. See you next time. Thanks for watching.